Halo biologis, welcome back bersama saya Dirga. Nah kemarin saya membeli dua benda ini guys. Ya, kemudian di dalam kemasannya tertera herbisida, sedangkan yang ini tertera insektisida. Maksudnya apa ya? Ya, oke, biar nggak penasaran kita langsung bahas sekarang. Oke, mantap jiwa. Oke guys, kita awali dari pengertiannya. Kedua benda ini termasuk ke dalam pestisida ya, yaitu zat kimia yang digunakan untuk membasmi hama maupun gulma. Nah dari segi bentuknya biasanya mereka dalam bentuk serbuk ya, seperti ini dalam bentuk serbuk atau bubuk. Kemudian ada juga yang bentuk cair pekatan seperti ini ya, itu secara umum bentuknya. Kemudian untuk mengenal lebih jauh jenis-jenisnya ya, saya ambil contekan dulu di sini, sudah saya buatkan tadi ya. Yang pertama itu jenisnya adalah golongan herbisida seperti ini. Itu adalah zat kimia yang digunakan untuk membunuh gulma ya, berarti untuk membunuh tumbuhan liar, tumbuhan yang mengganggu tanaman kita, misalkan tanaman padi ataupun tanaman palawija ya. Jadi herbisida itu adalah membunuh atau membasmi gulma. Kemudian ada juga yang disebut dengan golongan avisida, yaitu zat kimia pestisida yang digunakan untuk membasmi burung ya. Jadi ada burung, hama burung yang mengganggu persawahan, misalkan ini yang dipakai. Kemudian ada juga dalam golongan bakterisida, sesuai dengan namanya dia digunakan untuk membasmi bakteri pengganggu. Ini biasanya yang mengganggu di dalam tanah bakterinya, ataupun yang sudah merasuk ke tumbuhan pertanian ya. Nah kemudian yang berikutnya ada jenis fungisida, sesuai dengan namanya lagi. Fungi itu artinya jamur, jadi pestisida yang digunakan untuk membasmi jamur. Oke lanjut, ada golongan akarisida ya. Nah golongan akarisida mungkin baru ini didengarnya. Akarisida itu adalah pestisida yang digunakan untuk membasmi tungau di sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah moluskisida. Nah ini yang saya rasakan juga di persawahan saya di sini. Moluska itu yang dimaksud adalah pestisida untuk membasmi golongan moluska, hewan bertubuh lunak, yaitu siput terutama ya. Sekarang entah kenapa banyak siput yang memakan padi sehingga harus ditanam ulang kembali ya. Malam-malam mereka keluar, kita tanam paginya, malam sudah habis tanaman padinya, benih padinya di sini ya, dimakan oleh siput ini. Nah ini yang dipakai nih untuk membasminya, yaitu moluskisida namanya. Kemudian ada lagi jenis yang lain yang namanya golongan nematisida. Nah ini sesuai namanya, pilum yang dibasmi oleh obat ini adalah pilum nematoda ya. Misalkan contohnya itu kuradan, itu dia adalah pestisida untuk membasmi golongan nematoda, yaitu cacing ya. Cacing yang ada di dalam tanah yang biasanya menggerogoti padi, misalkan dari akar dan batangnya, ini yang dipakai membasmi. Kemudian yang berikutnya lagi ada pestisida golongan rodentisida, sesuai namanya rodensia, yaitu hewan pengerat. Kalau di sawah itu adalah tikus ya. Jadi kalau mau membeli obat, bukan obat ya, racun untuk membasmi tikus, cari pestisida yang ada label rodentisidanya. Kemudian yang berikutnya pestisida untuk membasmi virus, itu termasuk golongan virusida ya. Kemudian ada lagi golongan larvisida, ini adalah pestisida yang khusus untuk membasmi ulat ya, biasanya juga memakan dedaunan dari padi, misalnya kacang panjang dan lain-lain, ini yang dipakai. Kemudian ada juga dari golongan ovisida. Nah ovisida ini adalah pestisida yang khusus untuk menyerang telur ini ya. Jadi dari telur sudah dibasmi ini oleh pestisida ini yang golongan ovisida. Kemudian yang berikutnya adalah termisida, sesuai dengan namanya. Termit itu untuk membasmi rayap. Nah ini biasanya di bahan-bahan bangunan ini dipakai ya, biar nggak dimakan rayap kayu bahan-bahan bangunannya, ini pakai penyemprotan. Jadi pestisida dari golongan termisida. Nah yang terakhir adalah pestisida untuk membasmi kutu ya, namanya pedukulisida. Nah itu golongannya, ini namanya cukup aneh ya, pedukulisida, nama pestisida untuk membasmi kutu. Nah itu kurang lebih banyak sekali ya, kurang lebih ada 14-an di sini jenis dari pestisida untuk membasmi
ya hama-hama tertentu ya, biar nggak salah lagi. Misalkan untuk membasmi hama siput seperti tadi ya, cari yang berlabel molluscicida, jangan sampai salah. Ini untuk membasmi siput Anda membeli pestisida yang berlabel herbisida ya, nggak bisa. Ini keliru ini ya, mau membasmi apa pestisidanya salah deh, jangan sampai ya. Oleh karena itu ya saya membuat video ini, mudah-mudahan bisa membantu yang belum tahu yang menjadi tahu ya. Kalau yang sudah tahu semakin diingatkan kembali. Nah, yang berikutnya lagi ya, sesuai dengan contekan yang sudah saya buat ya, biar terarah lah bahasan kita hari ini. Biasanya di label-label kemasan pestisida seperti ini ya, ada keterangan pestisida sistemik ya. Pasti ya, kalau teman-teman petani yang sudah puluhan tahun bertani pasti tahu ini ya. Pestisida sistemik ada lawannya, itu pestisida kontak dan lambung. Itu biasanya di labelnya seperti ini. Ini maksudnya apa ya? Yang lebih bagus yang mana? Kalau pestisida sistemik ya, itu maksudnya adalah biasanya ini golongan dari insektisida ya. Jadi pestisida untuk membasmi serangga. Kalau di kemasannya ada keterangan sistemik, berarti pestisida ini ya pada saat pengaplikasiannya, pada saat disemprotkan itu mereka mampu masuk ke tumbuhan pertanian kita. Misalkan kacang panjang misalkan ya, jadi pestisida ini disemprot, zat kimianya akan diserap oleh tumbuhan ya, jadi tumbuhannya mengandung pestisida ini, sehingga pada saat dimakan oleh hewan target, oleh hama target ya, namanya juga mereka memakan racun ya, tumbuhannya sudah mengandung racun, mereka makan ya, mereka otomatis akan terbasmi. Nah, itulah maksudnya pestisida sistemik ya. Jadi pestisida ini akan diserap oleh tumbuhannya, kemudian dimakan oleh hama warang targetnya ya, jadi mereka akan kena mati, terbasmi ya. Nah, itu maksudnya yang sistemik. Keunggulannya adalah ini yang mungkin disukai, karena keunggulannya itu dia tahan lama dan tidak perlu sering dalam durasi penyemprotan. Cukup sekali, misalkan ada 2 kali, karena mereka langsung masuk ke tumbuhan tersebut sampai mungkin seumuran tumbuhan tersebut ya, mereka akan tetap berada di tumbuhan tersebut, sehingga kalau ada lagi yang memakannya ya terbasmi, mati lagi hamanya. Nah, itu kelebihan dari pestisida sistemik ini ya. Tapi dari kelebihan pasti ada kekurangannya ya, otomatis kalau diaplikasikan tidak sesuai anjuran ya, karena pestisida ini akan diserap oleh tumbuhan, justru akan memicu residu di tumbuhan tersebut. Jadi ada zat kimia residu atau zat kimia sisa yang di tumbuhan tersebut kalau aplikasinya tidak sesuai dengan anjuran di dalam kemasan ini. Nah, itu kekurangannya ya. Kemudian lawannya tadi adalah pestisida kontak dan lambung. Biasanya ada keterangan juga, ada 2 ya, pestisida kontak. Sesuai dengan namanya, pestisida ini akan bekerja kalau hamanya kena dia. Misalkan kita semprot ini hamanya, kita semprot kena dia. Nah, ada kontak antara pestisida dengan hama target. Jadi biasanya pestisida ini akan bekerja untuk menyerang sistem saraf ya, kemudian bekerja juga akan menyerang enzim dari hama target, sehingga metabolisme terganggu ya. Otomatis kalau metabolisme, proses pembuatan energinya terganggu ya, otomatis mereka akan kekurangan energi dan pada akhirnya mati dan terbasmi ya. Keterangan lambung juga ya, kontak dan lambung, artinya mereka juga akan terbasmi, mati kalau kebetulan memakan ya pestisida yang digunakan tersebut ya. Itulah perbedaannya dari pestisida sistemik dan pestisida kontak lambung ya. Nah, kelemahannya dari yang kontak ini ya, memang jangka waktu dari efektivitasnya itu lebih rendah dari yang
yang sistemik ya, karena kontak namanya juga kontak, kalau sudah menguap pestisida tersebut, cairan yang sudah disemprotkan, kalau nggak kena ya tidak maksimal hasilnya ya. Jadi harus memang ada kontak antara obat itu dengan pestisida itu dengan hamanya. Tapi nilai plusnya tidak ada residu di dalam tumbuhan pertanian kita ya, karena obat ini tidak diserap oleh tumbuhan sama halnya dengan pestisida sistemik. Nah itu selalu ada plus minusnya. Kalau digunakan sesuai dengan aturan yang tertera, itu akan lebih aman dibandingkan dengan penggunaan yang asal-asalan ya, di luar dari ketentuan sudah ditentukan di sini. Oke, yang berikutnya sesuai dengan namanya, pestisida itu secara umum artinya racun ya. Mereka adalah racun yang biasanya seperti yang saya katakan tadi bekerja menghambat sistem metabolisme, menghambat kerja saraf, menghambat kerja enzim yang spesifik pada hewan-hewan tertentu ya, kalau penggunaannya itu sesuai dengan aturan. Tapi kalau penggunaannya tidak sesuai dengan aturan ya, kita juga bisa kena, karena kita makhluk hidup, juga memiliki enzim, juga memiliki saraf, juga memiliki sistem metabolisme. Karena itu sesuai dengan anjuran pakainya, seharusnya pada saat pengaplikasian kita mengikuti anjuran. Misalkan apa? Misalkan menggunakan masker, misalkan menggunakan lengan panjang, menggunakan topi, menggunakan selop tangan, dan menggunakan sepatu. Pestisida ini ya bisa masuk ke dalam tubuh kita itu melalui kontak dengan kulit, itu yang sering terjadi. Kemudian kontak melalui mulut, masuk melalui pernapasan, dan juga masuk melalui mata ya. Oleh karena itu tadi lupa, seharusnya pakai juga kacamata khusus ya pada saat pengaplikasian. Kalau sampai kita merasakan keracunan ringan seperti yang tertera di label-label ini, misalkan pusing, kemudian tekanan darah tinggi, mata kabur, kulit gatal, pernapasan terganggu, nah itu harus segera dihentikan proses penyemprotan pengaplikasian dari pestisida ini ya. Kalau sampai parah ya harus ke rumah sakit. Penggunaan pestisida ya ini memang digemari oleh para petani ya. Kenapa? Karena efek keuntungannya itu lebih nyata terlihat, karena memang ini zat kimia langsung menyerang tadi seperti saya katakan tadi, enzim, sistem saraf, dan lain-lain ya. Tapi harus penggunaannya sesuai dengan prosedur yang sudah ditertera di label kemasan secara ketat seharusnya ya. Nah, di samping itu ya, sebagai alternatif di sini ya, yang dikatakan lebih aman dan lebih ramah lingkungan, yaitu berjenis biopestisida. Kalau sudah ada bio-nya berarti itu ada kaitannya dengan makhluk hidup. Kenapa disebut biopestisida? Karena memang bahan-bahan aktif utamanya itu biasanya dari mikroorganisme, misalkan bakteri, jamur, kemudian ada virus juga dipakai, kemudian ada juga nematoda. Nah itu bahan-bahan aktif yang digunakan berasal dari sebagian besar makhluk hidup, makanya ada label biopestisida ya. Contohnya di sini misalkan ekstrak tumbuhan yang dipakai untuk mengendalikan hama ya, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya itu contohnya penggunaan feromon ya. Nanti saya akan coba aplikasikan penggunaan feromon ini ya pada tanaman saya di sini untuk mengendalikan hama, terutama insekta ya, terutama serangga. Karena kita ketahui feromon itu kan kerjanya untuk menarik serangga ya. Dia sebagai zat kimia yang dilepaskan oleh lawan jenis, mereka datang terperangkap. Nanti akan coba saya praktekkan seberapa efektif ya penggunaan biopestisida dengan hormon feromon ini ya. Kemudian yang lain adalah misalkan musuh alami ya.
salah satu dari latar belakang penggunaan biopestisida adalah yang mendasari adalah konsep musuh alami. Jadi misalkan hama tikus misalkan seperti yang sudah kita bahas tadi, kalau pestisidanya itu menggunakan yang berlabel rodentisida, ya itu racunnya. Kemudian kalau di sini yang biopestisida itu dia menggunakan konsep musuh alami. Jadi kalau tikus musuh alaminya apa? Sesuai dengan rantai makanan yang sudah mungkin banyak kita pelajari, yaitu burung ya, dan ular. Itu pemangsa alami dari tikus, ular misalkan, dan burung. Contohnya seperti yang sudah dilakukan di desa Pagi ya. Mereka di sana mengembangkan pengendalian tikus menggunakan musuh alami berupa Tito alba, atau yang mungkin lebih kita kenal dengan burung hantu. Jadi jenis burung hantu lah ya. Mereka kembangkan burung hantu di sana, sehingga kalau ada hama tikus, mereka yang akan membasminya dengan sukarela burung hantu ini. Jadi tidak mengeluarkan duit untuk membeli rodentisida misalkan ya, lebih alami dan lebih ramah lingkungan. Ya, tapi ya ini dia ada plus minusnya. Kalau memang biopestisida ini bagus, ya kenapa masih jarang petani menggunakannya? Kenapa masih banyak petani yang menggunakan pestisida berbahan zat kimia? Seperti yang saya katakan tadi, adalah sifat alamiah kita ingin sesuatu yang instan ya, ingin sesuatu yang berhasil nyata. Sekarang diaplikasikan langsung selesai urusan. Sekarang orangnya disemprot langsung orangnya hilang. Nah itulah dia yang menjadi kendala dari biopestisida ini ya. Ada beberapa memang yang hasilnya itu memang agak lambat terlihat ya. Contohnya misalkan tadi tikus misalkan, itu memang jangka panjang dia ya. Jadi tikus ada 100 dimangsa oleh 2 Tito alba, itu misalkan hasilnya ya mungkin lebih lambat daripada penggunaan pestisida kimia. Sama juga dengan halnya pestisida ekstrak tumbuhan ya. Walaupun ini memang dari segi kesehatan itu lebih baik, kemudian lebih ramah lingkungan, tetapi hasilnya itu tidak konstan, tidak stabil, dan tidak secepat dari pestisida pesaingnya ya yang berbahan zat kimia. Nah itulah alasannya kenapa biopestisida ini mungkin jarang kita lihat petani yang menggunakan, dan lebih banyak petani itu menggunakan pestisida berbahan kimia ya. Tapi ya ada beberapa, seperti video-video sudah saya upload sebelumnya, ada beberapa pertanian yang memang konsisten berkomitmen untuk mengembangkan pertanian organik yang selalu menggunakan pembasmian hama, pengontrolan hama itu menggunakan biopestisida ya. Ini 2 jempol untuk petani yang berkomitmen untuk melakukan hal tersebut. Oke, sekian dulu video dari saya ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang berkenan, kalau ada yang kata-kata yang salah, silahkan kita saling sharing ilmu ya. Betulkan saya di komentar di bawah ya. Kalau ada mungkin pengertian-pengertian yang keliru, mungkin dari segi pemilihan obat yang keliru, silahkan saya terbuka dengan komentar-komentar di bawah. Lebih banyak komentar lebih bagus. Kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan di share, kemudian like, disebarkan sebanyak-banyaknya kepada teman-teman, sehingga generasi kita lebih melek lagi terhadap dunia pertanian, lebih melek lagi terhadap upaya-upaya pertanian yang lebih ramah lingkungan. Oke, sekian dari saya, goodbye.